Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Internet and Other Technology dengan anggota saya, Desmita Ayu Rahmawati, dengan NIM 2050309071111012 dan rekan saya, Rosida Aryani, dengan NIM 2050309071111002. Baik, langsung saja kita ke pembahasan kita kali ini. Yang pertama yaitu ada internet. Internet merupakan sebuah jaringan komputer global yang saling berhubungan. Yang kedua yaitu ada World Wide Web atau biasa disingkat WWW atau web. WWW merupakan sistem dokumen hypertext yang saling terkait. WWW menggunakan format dokumen untuk internet yang ditulis menggunakan Hypertext Markup Language atau HTML dan dapat diakses melalui internet. Intranet mengacu pada jaringan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi karyawan. Intranet hanya bisa diakses oleh karyawan kantor dan pelanggan yang berwenang. Lawan dari intranet yaitu ada extranet. Extranet merupakan jaringan yang beroperasi selayaknya intranet, namun dapat digunakan untuk pelanggan atau pemasok dari luar organisasi. Extranet memungkinkan akses yang terkontrol dari luar untuk bisnis dan pendidikan. Itu ada protokol internet. Protokol internet atau IP merupakan sebuah metode atau protokol di mana data dikirim dari satu komputer ke komputer yang lain di internet. Ketika mengirim atau menerima data, pesan akan dibagi menjadi potongan-potongan kecil yang disebut dengan paket. Paket ini berisi alamat internet pengirim dan juga alamat penerima yang akan dikirim terlebih dahulu melalui komputer gateway. Nah, kemudian perkembangan internet juga memunculkan e-commerce. E-commerce secara umum mengacu pada segala bentuk transaksi yang terkait dengan kegiatan komersial, termasuk di dalamnya organisasi dan juga individu. Yaitu ada aplikasi internet. Yang pertama ada komunikasi. Internet sudah menjadi media komunikasi yang sangat krusial saat ini. Salah satu contohnya seperti adanya email. Yang kedua yaitu manajemen operasional bisnis. Internet telah menjadi sumber daya yang harus dimiliki dalam segala urusan bisnis. Setiap organisasi saat ini sudah memiliki portal web masing-masing yang berisi tentang informasi organisasi. Yang ketiga ada pendidikan. Saat ini untuk mendapatkan gelar kita bisa melakukannya hanya dengan duduk di rumah dan memanfaatkan fasilitas pendidikan online. Sudah banyak organisasi yang menyediakan pendidikan online gratis melalui MOOCs. Selanjutnya yaitu ada penelitian dan studi. Saat ini, sebagian besar perpustakaan telah digitalisasi dan tersedia secara online. Selain perpustakaan online, banyak materi tersedia secara gratis di internet. Para peneliti juga dapat menemukan detail tentang suatu topik hanya dengan mengakses internet. Yang kelima yaitu ada e-commerce. E-commerce merupakan aplikasi lain dari internet yang memudahkan seseorang dalam bertransaksi, seperti contohnya membeli tiket, melakukan transfer, dan sebagainya. Yang kelima yaitu ada e-government. Saat ini pemerintah mengambil langkah serius dalam mendigitalisasi kantor-kantor pemerintahan. Hal ini membantu dalam menghapus berbagai kelemahan birokrasi. Yaitu ada electronic email atau email. Email pada dasarnya merupakan layanan tukar pesan yang cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu ada B2B atau business to business. B2B merupakan aktivitas transaksi bisnis secara elektronik antara pelaku bisnis yang satu dengan pelaku bisnis yang lain. B2B berkaitan dengan permintaan dan pengiriman proposal bisnis. Dalam B2B terdapat sebuah metode pertukaran dokumen antar perusahaan yang menggunakan aplikasi komputer dengan format standar yang telah disepakati atau biasa disebut EDI, Electronic Data Interchange.
Karakteristik B2B menurut Adam 2003 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada trading partner. Trading partner ini biasanya sudah diketahui dan memiliki hubungan baik yang cukup lama. Kedua, adanya format data yang sudah disepakati secara bersama. Karena dalam B2B terdapat pertukaran data secara berulang-ulang dan berkala, sehingga pertukaran data untuk entity yang menggunakan standar yang sama sehingga dapat berjalan lebih mudah. Yang ketiga yaitu ada peer-to-peer. Peer-to-peer merupakan model umum yang digunakan karena processing intelligence dapat didistribusikan ke kedua belah pihak. Lalu B2B dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berpusat pada pembeli. Di pasar elektronik digunakan untuk menempatkan permintaan penawaran dan melakukan seluruh proses pembelian secara online oleh pembeli. Yang kedua yaitu berpusat kepada perantara. Perantara di pasar elektronik menjadi pihak ketiga yang bertindak sebagai penghubung bagi pemasok dan juga pembeli, di mana pembeli akan mengajukan permintaan penawaran harga dan penjual akan merespon dengan menawar secara elektronik yang kemudian mengarah pada kecocokan yang akhirnya terjadi transaksi akhir. Yang ketiga yaitu berpusat pada pemasok. Di pasar elektronik, pemasok menyiapkan pasar perdagangan elektronik untuk berbagai jenis pembeli dan juga untuk berinteraksi dengan pemasok. Contoh e-commerce B2B yaitu ada rarali.com, indotrading.com, dan juga indonetwork.co.id. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Desmita. Saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Rosida Aryani. Selanjutnya yakni pembahasan tentang C2C, consumer to consumer. C2C adalah konsumen memiliki peran sebagai penyedia jasa atau penjual yang menyediakan dagangan atau jasanya untuk konsumen lainnya, tanpa adanya perantara sehingga konsumen berhubungan langsung dengan konsumen lainnya. C2C populer karena banyak komunitas berada di wilayah yang sama. Karakteristik dari adanya C2C diantaranya bersifat khusus, tukar-menukar harga, kualitas pelayanan, dan informasi produk internet dijadikan sebagai media utama, kemudian memodelkan sistem pertukaran dengan bentuk pembuatan kesepakatan yang dimodifikasi, lalu ada tujuan pembuatan kesepakatan komunitas perdagangan, mengembangkan kegiatan virtual, kemudian beroperasi dengan aturan komunitas. Pada C2C juga transaksi berhubungan dengan barang-barang yang biasanya dijual melalui pasar loa atau pasar. Dan yang terakhir karakteristiknya yakni komunitas pengguna dibentuk oleh konsumen. Contoh dari e-commerce C2C diantaranya ada komunitas Facebook, kemudian ada komunitas Instagram, lalu ada direct selling, Shopee, dan Bukalapak. Pembahasan selanjutnya yakni C2B, consumer to business. C2B merupakan model bisnis konsumen akhir yang berfungsi sebagai penjual, sedangkan perusahaan berfungsi sebagai pembeli. C2B konsumen dapat menawarkan produk dan jasa untuk perusahaan dan perusahaan membayar mereka. Karakteristik yang dimiliki C2B diantaranya yang pertama e-commerce antara perusahaan dan individu secara langsung. Kemudian internet dijadikan sebagai alat negosiasi dan transaksi berjalan selama 24 jam penuh. Kemudian potensi akan semakin bagus apabila semakin banyak individu yang menawarkan barang dan jasa di internet. Dan yang terakhir karakteristik dari C2B yakni akses yang luas pada produksi dan jasa yang ditawarkan akan didapatkan oleh perusahaan. Contoh dari platform C2B diantaranya ada iStockPhoto.com, kemudian ada NFT yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Keamanan e-commerce diantaranya yang pertama terdapat integritas, kemudian yang kedua terdapat keaslian, lalu ada yang ketiga kerahasiaan, yang keempat privacy, dan yang kelima ketersediaan. Ancaman e-commerce diantaranya ada system penetration, kemudian ada authorization violation planting, yang ketiga ada communication monitoring, yang keempat ada communication tampering, kemudian yang kelima ada denial of
service, dan yang keenam ada repudiation. Pembahasan selanjutnya yakni manajemen rantai pasokan atau biasa disebut dengan supply chain management adalah jaringan fasilitas dan opsi distribusi yang menjalankan fungsi pengadaan bahan. Rantai pasokan ada di organisasi jasa dan manufaktur. Manajemen rantai pasokan berada di antara perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan atau CRM, Customer Relations Management, yakni istilah industri informasi untuk metodologi perangkat lunak dan biasanya kemampuan internet yang membantu perusahaan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang terorganisir. Pembahasan selanjutnya yakni tren teknologi. Yang pertama ada jaringan 4G. Jaringan 4G merupakan jaringan seluler generasi kelima atau fifth generation yang menjanjikan kecepatan pengunduhan dan pengunggahan data 10-20 kali lebih cepat dan kecepatan internet dari kecepatan internet generasi sebelumnya. Kelebihan dari adanya teknologi 4G diantaranya kecepatannya maksimal, kecepatan upload dari sisi kekuatan sinyal, kemudian kecerdasan perangkat, latency, konektivitas lebih luas, dan hemat energi. Sedangkan dari kekurangan teknologi 4G diantaranya adalah frekuensi radio yang penuh, kemudian privasi dan keamanan, dan kemudian dari sisi daya tembus yang bisa dikatakan minim. Tren teknologi yang kedua ada hybrid cloud, yakni gabungan antara public dan private cloud untuk suatu bisnis maupun organisasi yang memiliki kebutuhan data yang besar namun juga terikat dengan security compliance. Keunggulan dari adanya teknologi hybrid cloud ini diantaranya yang pertama dari sisi skalabilitas, kemudian kecepatan, kemudian redundansi dari sisi kontrol dan efisiensi biaya. Yang ketiga ada tren teknologi cybersecurity. Cybersecurity adalah proses perlindungan sistem, data, jaringan, dan program dari ancaman atau serangan digital. Keamanan cybersecurity dapat memberikan manfaat sebagai berikut, diantaranya informasi pribadi terjaga, kemudian bekerja menjadi lebih produktif, dan memastikan website dapat selalu diakses. Kemudian yang selanjutnya ada artificial intelligence atau AI, yakni kecerdasan buatan. Dalam artian simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Contoh dari adanya kecerdasan buatan ini diantaranya ada device Facebook, kemudian ada rekomendasi e-commerce, lalu ada asisten virtual. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.